3 kali kan race berarti. Oh iya benar. Ya udahlah gitu kan. Jadi ya 3. Bener kan? Iya banyak. Nah, sementara kalau misalnya bicara soal apa ya, performa, kalau dibilang performanya jelek sih enggak ya. Gue bisa bilang performa mobilnya standar sih. Maksudnya powernya nggak gede, nggak kecil lah gitu. Cuman memang kalau buat di tol Indonesia agak kurang, jujur aja gitu ya. Buat di tol tuh dia agak kurang. Kenapa? Karena dia harus cari momentum gitu. Momentumnya tuh lama, apalagi kalau jalan-jalan yang pas banyak truk, banyak bus gitu ya. Apalagi bus-bus di Pantura ini, lu lihat ya, ini gue kecepatan gue sekitar 90 km/jam. Ya, kalau di GPS itu mungkin sekitar 80-an ya, 83, 84 ya. Jadi gua nggak kenceng, nggak pelan sebetulnya. Nah, ini gua dari tadi kalau lu lihat di kanan gua itu gua disalip gitu. Entah sama bus, entah sama truk gitu kan. Jadi apa namanya, untuk R3 dia begitu udah di atas lari 80, 100 itu buat akselerasi itu susah gitu. Makanya gue bilang harus cari momentumnya itu yang susah gitu. Sementara kalau misalnya buat dalam kota itu sangat lebih dari cukup buat gue. Jadi apalagi Matic ya, dalam kota macet terus kayak nanjak terus turunan gitu, itu there is no problem buat dia gitu. Benar-benar kayaknya memang mobil yang sangat amat cocok buat dalam kota gitu. Nah terus minusnya lagi kayaknya di ground clearance. Jadi Corolla gue grade Corolla tahun 1995 ya. Itu kan shock breaker dan kaki-kakinya segala macam sudah dilakukan pembacaan dan dikembalikan dengan ketinggian aslinya ya. Ternyata mobil gue yang Corolla itu ya, ada satu waktu dimana di Polisi dulu Corolla gue nggak nyangkut, tapi R3 gue nyangkut. Serius, gue nggak bohong. Jadi walaupun wheelbase-nya Corolla itu kan lebih panjang ya, sedikit lebih panjang daripada R3 ya, tapi dengan wheelbase yang lebih panjang sekalipun, yang artinya selisih ketinggiannya kan dia tinggi banget ya, berarti kan jauh kan dibanding R3. Corolla gue bisa nggak nyangkut, R3 gue masih nyangkut, tapi nggak parah, cuma kayak gruk gitu doang. Gesrek aja gitu kan, cuma gesrek doang gitu. Jadi ya itu gitu kan. Nah terus untuk perawatan gimana nih, apalagi kan R3 itu harganya udah lumayan ya. Ada yang berapa ya, paling rendah tuh terakhir gue cek ada yang jual di 90, ada yang jual 80, kecuali R3 diesel. R3 diesel mahal banget ya kan. Harga-harga ada juga yang harganya 130, 140, 150 kan. Nah perawatan Suzuki R3 ini beda mungkin sama Avanza, beda sama apa namanya, mobil dari Toyota atau mobil dari Daihatsu. Berisik ya, bawa aja ya, kedengeran banget. Oke, beda sama Daihatsu atau beda sama Toyota. Harga spare partnya dia itu bisa gue bilang lebih mahal. Berapa lebih mahalnya? Rasionya itu sekitar 150 sampai 200% daripada spare part dari Toyota atau apa namanya, Daihatsu dengan harga mobil range yang sama gitu. Adapun mungkin spare part yang harganya hampir sama kayak piston, kontrol, tapi itu spare part yang gue bilang slow moving gitu. Ya lo kan nggak mungkin juga lo ganti piston tiap bulan kan gitu. Ngapain ganti piston tiap bulan? Kan bener gue ya kan. Nah tapi kayak buat track steer ya kan, terus long tie rod dan lain sebagainya, itu R3 mahal, harganya itu jutaan gitu. Ya kecuali long tie rod tuh berapa ya R3 tuh ya, gue lupa. Long tie rod R3 sama long tie rod grade Corolla tuh hampir sama harganya, kalau nggak salah di 700 sampai 900 gitu. Jadi spare partnya mahal, walaupun memang ada aftermarketnya, tapi apa namanya, bicara dari pengalaman atau misalnya mekanik dari yang biasa megang mobil Suzuki R3, mereka tidak pernah merekomendasi spare part aftermarket dari online yang kita nggak tahu itu aftermarket apa gitu. Kecuali lu tahu mereknya, paham nggak maksudnya? Jadi kayak lu udah percaya sama merek ini ya kan, nggak apa-apa gitu. Jadi ya memang udah terbukti mereknya, lu udah tahu mereknya gitu. Yang penting dia bukan merek misalnya Suzuki ya, tapi harganya setengah dari spare part di katalog Suzuki. Misalnya di katalog Suzuki harganya 4 juta, terus harganya cuma 2 juta. Merek Suzuki juga, SGP, Suzuki Genuine Part. Nah itu enggak, itu dihindari gitu. Jadi mendingan
beli aftermarket yang sudah ada namanya. Tapi biasanya pun yang udah ada namanya dia harganya masih di 70-80% dari harga spare part SGP. Oke. Gitu. Dan kalau ditanya perawatan segala macam sebenarnya nggak begitu susah. Dia sama kayak mobil lainnya, cek olinya, cek oli maticnya, oli transmisi dan lain sebagainya, itu nggak ada yang masalah sih. Maksud gua fine aja gitu. Yang penting kalau lu memang punya Suzuki R3 ya kalau bisa jangan sampai nabrak karena nggak murah. Bemper mahal. Betul. Gitu. Terus kemarin tuh sempat ada meme lucu katanya udah bertahun-tahun pakai R3 kok nggak rusak-rusak. Itu sebetulnya gue alamin. Maksud gue R3 tuh spare partnya kuat banget. Dia cukup lama. Jadi kayak kampas rem dan lain sebagainya. Kalau kita bandingin sama Toyota yang harganya sama, dia durasinya bisa 130-140%. Bahkan kadang 200% dari penggunaan part-part dari Toyota atau Daihatsu dengan range harga yang sama. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita hitung secara ekonomis antara lu beli R3, Suzuki R3 atau lu beli dari kompetitor Daihatsu ataukah Toyota ya dengan range yang sama, secara ekonomi sama. Jadi pada ujungnya kita lihat mobil itu mau lu pakai buat apa. Kalau lu memang mobilnya mau dipakai buat dalam kota, it's okay, it's fine, it's a perfect car. Gue bisa bilang it's a perfect car for city commute. Gitu. Jadi buat daily commute lu pakai R3 itu oke banget. Kayak lu tinggal di kota Bandung, Cimahi, terus Bekasi, ya kan, yang macet lah, yang bikin stres. Gitu. Betul. Tapi kalau lu bawa R3 buat luar kota, gitu kan, apalagi yang di rata-rata sehari 200-300 km ya luar kota, kayaknya mendingan ntar dulu deh. Gitu. Mendingan coba cari yang lain gitu, kayak Mobilio itu lebih menurut gue sih lebih oke ya buat luar kota. Mobilio, terus bahkan Avanza juga menurut gue lebih capable buat luar kota daripada Suzuki R3 gitu. Jadi paling itu ya, walaupun itu balik lagi preferensi. Gue cuma pegel, jujur aja, gue driving experience gue buat jarak jauh pakai R3 itu ampun pegel. Dan kalau dari temen gue, si Audi ini kan dia biasa ngikut gue kemana-mana kan. Si Audi cuma bilang Bluetooth. Karena dia nggak bisa nyetir, curang dia gue setirin kemana-mana kan. Bluetooth. Nah, Bluetoothnya suka kagak connect. Connect cuman nggak bisa buat apa musik ya dia. Iya. Nggak bisa buat musik. Itu Bluetoothnya punya gangguan mental seperti itu. Bluetoothnya butuh ke psikolog. Iya. Ya udah. Paling gitu aja, gue juga kayaknya bentar lagi sih nyampe Semarang. Udah bentar lagi nih. Ya udah paling sekian dari gue. Temen gue biasa dia anak gaib ya. Yuk, saya jadi nggak mau ditunjukin mukanya. Sekian dari gue, semoga berguna. Green Mombat out. Oke, nice. Dan record. Ya, selamat datang di channel gue Green Mombat. Gue udah 3 bulan apa 4 bulan kayaknya. Kayaknya udah 6 bulan gue gak bikin konten. Jadi gue sekarang lagi fokus sama kerjaan animasi, ya kan. Terus ini juga gue sebenarnya lagi nggak ada niat konten sih. Gue lagi bareng sama temen gue Audi, ya tim teknisnya ASCII Animation Studio sebenarnya. Nah, karena kita gabut di jalan dan gue bawa mobil juga santai, ya kan. Ini kita mau kemana nih? Semarang ya? Semarang. Kita mau ke Semarang mau jemput HRD buat ASCII. Jadi ya begitulah. Dan Semarang masih cukup jauh, jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Nah mungkin untuk topik bahasan kali ini gue bakal nge-review mobil yang udah gak ada, udah pindah ke pemilikan. Tapi mungkin nanti apa namanya? Ada lubang. Padahal jalanan sepi nih. Bisa dicek saudara. Oh sepi enak. Oke. Ya gua review R3 Suzuki R3 K14 K15 sebetulnya hampir sama ya. Jadi mesin yang 1400 ataupun 1300 sampai 1400 sampai 1500, sorry gue lupa. Pokoknya K14 sama K15 sama 1300 sama 1400, kayaknya 1300 sama 1400 gitu.
Dan kebetulan yang dulu gue pegang itu versi Matic GX itu. Nah sekarang reviewnya mulai dari mana nih Di? Bebas. Lu sebagai penumpang nggak mau ada omongan gitu waktu pakai R3? Bluetooth. Udah itulah, itu mungkin masalah di mobil gue doang ya. Mungkin bukan masalah general ya. Entahlah, tapi itu yang paling mengena. Oke, mungkin mulai dari ini dulu ya, dari yang simple dulu, feeling saat berkendara. Ya. Sebenarnya R3 tuh kalau dibilang mobil nyaman, kalau dalam kota sih ya, gue lihat ini kenapa mobil kanan? Oh, depan ada mobil lagi. Kalau dalam kota sih sebenarnya nyaman mobilnya. Cuman kalau buat luar kota, kayak jarak 300 kilo, 500 kilo, apalagi 1000 km dalam satu hari, gue jujur aja ya, gue gak kuat pakai mobil itu. Kenapa? Karena joknya dia tuh tinggi banget. Ya. Terus bagian punggung belakang, ya. Jadi kalau lu pakai, kayak lu pakai Toyota nih ya, Toyota Innova, yang gue sekarang lagi pakai Innova, ya, atau lu pakai Fortuner, atau lu pakai Corolla, ya kan? Dia tuh bagian apa ya, penyangga apa namanya belakang ini loh, yang bagian sini nih, ya kelihatan dari kamera. Oke. Nah bagian sini tuh dia nggak terlalu maju ke depan, gitu. Jadi badan lu itu, tulang belakang lu emang nekuk, gitu loh. Sementara kalau lu pakai R3, bagian belakang ini itu dia kurang dalam, jadi badan lu itu tulang belakangnya dipaksa lurus. Jadi lu tuh dipaksa tegak, jadi lu dipaksa duduk begini nih. Literally kayak gini lu duduk. Ya. Dilihat dari samping seperti apa? Nah gini nih. Oke. Jadi apa namanya, begitu lu kena apa namanya polisi tidur, bukan polisi tidur ya, tapi kayak vampiro atau apa, itu di leher sakit banget. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, kalau misalnya kita bicara soal R3, kemarin tuh sempet ya dari trayek yang sama ya, trayek yang sama-sama mobil ini jaraknya sekitar 320 kilo ya dia. Ya. 320 kilo itu habis bensinnya banyak banget itu. Itu habis bensin sampai ya lumayan lah ya, sekitar 20 liter lebih, 20 berapa lah gue lupa, ya kan. Jadi kalau lu hitung fuel consumption sekalipun ya, R3 MID-nya itu kayaknya lo ya, gue nggak tahu juga, MID-nya tuh kayaknya error gitu loh. Walaupun kadang full to full sama dengan MID, tapi kadang MID-nya error. Jadi gue pernah ngerasain namanya ngisi full to full pakai R3 itu di 14 sampai 17 sesuai dengan MID. Tapi begitu apa namanya gua masuk ke angka 19, 20 itu gak kerasa kalau itu 19 sampai 20 km per liter. Itu yang pertama. Itu yang kedua, ya kan. Minusnya dulu aja kita. Ya kan. Terus R3 juga kalau misalnya dibilang nyaman ya itu gua bilang nyamannya cuma di luar kota, dalam kota doang. Luar kota asli pegel banget itu mobil. 300 400 km aja udah berasa. Kita istirahat berapa kali? 2 kali ya? 3 kali. 3 kali per 100 kilo. Jadi per 100 km gue istirahat gitu. Sementara kalau gue lagi bawa, apalagi Corolla ya, kalau bawa Corolla itu gak ada lawan itu. Gue bawa Corolla tuh 500 kilo sekali jalan tanpa istirahat juga gas-gas aja. Yang penting tangkinya nggak kosong. Gitu kan. Tangki mobilnya, tangki per orangnya juga sama. Apa? Iya, 2 kali rest area.